Ya, teman-teman, kita mulai kembali ya, ngebahas emiten punya teman-teman sekaligus ngebahas IHSG sama 4 bank dulu ya. IHSG sekarang hijau, tapi net sell masih terjadi ya. 317,9 miliar, foreign masih keluar, dan data menunjukkan memang foreign masih di bawah standar ya untuk pembelian sama penjualannya di bawah 5, sedangkan transaksi 15,8 triliun itu kurang kurang banyak. Nah, kalau kita lihat di sini LQ45 kan ada beberapa yang sudah mulai di up ya, Unilever, Tower gitu ya. Tapi beberapa emiten memang dalam posisinya masih ada penurunan. Ini kalau terjadi besok kenaikan lagi, kalau saya lihat di sini ternyata yang menopang itu adalah emiten-emiten Mr. PP. Perhatikan, ketika Mr. PP terjadi kenaikan yang signifikan, di sini IHSG-nya terjadi hijau. Kita cek Mr. Bakri, apakah ikut juga Mr. Bakri. BP naik 3%, Dewa juga naik 3%, Bumi tidak kemana-mana, terus PKTR-nya kecil, PKTR sih ya. Terus kita cek saham Mr. Boy Thohir, Boy Thohir mengalami kenaikan, cuman MMA turun ya. Bevin, Adro, Palem, Esa mengalami penurunan, berarti ini penggeraknya Mr. Pepe teman-teman ya. Mr. HH coba, Mr. H sebagian ya. Bufa, Padi, Raja. Oh iya, berarti di penopangnya adalah emiten Mr. Pepe sama Mr. HH. Ini bisa kejadian ketika tahun 2025 lagi, teman-teman ya. Nih, CBDK, terus PANI juga sudah mulai ada dihijaukan. Lanjut kita cek emiten Haji Isam juga lumayan ya, ada kenaikan. Ini bisa saham konglo lagi teman-teman ya. Nah, kalau kita cek MNC masih tidak terlalu signifikan nih kenaikan ya. Berarti penggerak hari ini adalah Mr. Pepe, emiten Mr. Pepe sama Mr. HH ya. Didorong dengan ada Mr. Aguan, grup MTech coba. Grup MTech juga tidak ada yang signifikan kenaikan dibanding dengan emiten Mr. Pepe ya. Keren teman-teman ya, hari ini Mr. Pepe luar biasa dinaikin ya. CDII setengah 13%, TPIA 19 ya, terus Petro 16, bahkan BRPT sampai ARA teman-teman 24% gitu ya. Sangat luar biasa. Jadi mendorong IHSG kita dihijaukan ya. Maka kalau besok terjadi kenaikan lagi, saya pikir ya pendorongnya Mr. PP, Mr. HH gitu kan. Menjadikan IHSG kita bisa jadi ini grup Ponglong yang nguasain lagi, soalnya ini si Foreign masih keluar gitu kan. Nah, kebiasaannya kalau memang Mr. PP yang di up, biasa nanti di beberapa minggu kemudian baru tuh biasanya Foreign sudah mulai ikutan net buy. Kalau sekarang masih posisinya net sell. Tapi ini belum terkonfirmasi menembus MA10 teman-teman ya. Cuman menjaga dia tidak jatuh dari support yang sedikit lumayan agak dalam di angka 6935, dipertahankan selama 3 hari ini ya, di pas banget di supportnya teman-teman. Baik, makanya kalau jebol support patut waspada, bisa ke angka 6500 gitu kan si ISG ini. Fix ya. Berarti yang menghijaukan sekarang itu adalah emiten-emiten Mr. PP sama Mr. HH. Oke, kita bacain komentar dulu. Nitip BMTR dan ya. Kita tulis dulu teman-teman ya. BMTR. BMTR. Lanjut dari Lumuntu. Mungkin nggak kalau nutup gap 6100. 6100 itu di bawah ya. Ini sebenarnya gap ini ada di sini satu lini. Ada gap itu di 5000 berapa nih? 5.900 sama di angka 6.500, masih ada PR gap lagi untuk IHSG kita itu sebenarnya. Mudah-mudahan jangan ya. Soalnya sudah bulan Mei Juni nih teman-teman ya. Mei Juni itu biasanya market itu dihijaukan biasanya gitu ya. Dari Mas Rulabin ya. Nasrul Labib 4593.
update terus. Aces nanti kita bahas Aces. Kebetulan sudah dibahas Aces. NATO nanti kita bahas NATO. Pipa sudah masuk watchlist, tinggal dibahas aja. Zata mau diupdate kembali, nanti kita update kembali. Zata sudah masuk watchlist, tinggal dibahas aja. Real sudah masuk, CPRO-nya belum masuk ya. Kita masukin CPRO-nya. Lanjut ada Sliss back, masukin lagi back, sudah masuk ke watchlist, tinggal dibahas aja. SPTO nanti kita bahas. Mantap, dari Bro Darmono. Dari Broman Induti, alhamdulillah hari ini cuan kemarin ya. Cuan dari Mina, INDS, GSMF, BBNI, TAPG, IRSX, NETPI, SDMU, Diva, Film, GSMF beberapa hari lalu masih minus 12%, untung nggak cut loss katanya. GMF kan bagus teman-teman, sudah mulai naik nih. Sebagian saham itu saya ambil dari Kono. Makasih ya bro ya, mudah-mudahan membantu ya. Terima kasih, sehat selalu untuk keluarga, amin. Makasih ya bro Man Induti ya. PACK kita masukin lagi PACK. Mudah-mudahan sih teman-teman bisa mengambil manfaat ya ketika ada emiten yang memang benar-benar mau di-up. Cek 15 menitan aja kalau sudah ada akumulasi poren atau akumulasi bandarnya, langsung ke 15 menitan aja kalau pengen trading cepat ya. DKHH kita masukin. Lanjut ke emiten. Bismillah ya sih bangkit, amin ya. GM benar aja. Goto kita bahas nanti. GRPH masuk lagi. GR udah masuk berarti ya, sip, berarti sudah. IRG ya sudah, sip teman-teman ya. Kita tinggal ngebahas emiten BBRI dulu ya. BBRI kita bahas. Oke, BBRI hari ini 3% naik. Foreign sudah akumulasi keren per hari ini. Kemarin setipis, sekarang 244,5 miliar. Ada broker siapa di Foreign-nya, ada YU. Nah, bagus teman, YU, BK masih ada di dalam. Terus di domestiknya BBYU lagi sama BK lokal, MG pun masuk lagi. Mau saya pikir kalau sudah ngebreak level 316 tinggal lihat arah MA10-nya. Targetnya di gap aja 3440 sudah mulai bagus, sudah menyentuh MA10 dan ini akan menjadi support. Bila mana sudah menyentuh MA10 ini akan menjadi support. Nah, jangan sampai jebol support ya. Jebol support waspada kan sampai level sini sedikit lagi pada target penurunan ya. Tapi sekarang hari ini kompak baik bandar lokal ataupun foreign, bahkan bandar foreign pun yang isinya adalah bandar lokal pun yang isinya itu yang biasa dipakai sama foreign ya, model BK, YU kan ini broker foreign teman-teman ya. Kalau EG oke lah sama BB gitu. BB sering pakai foreign juga ya. Tinggal nunggu MA10-nya aja teman-teman ya. Targetnya di trap aja dulu ya. Nanti kalau nih, kalau dia kan kalau berdasarkan candle jangan sampai jebol di angka 3070 ya. Kalau dia masih bertahan di 3070 kan jangan sampai jebol aja. 3050 berarti di atasnya 3070-an ya. Kalau masih bertahan di level situ cenderung masih oke. Oke, sudah mulai membaik, dia sudah nyentuh MA10-nya. Lanjut ke BBNI, kemarin diakumulasi poren, apakah hari ini poren akumulasi kembali? Ya, masih akumulasi 28,8 miliar dan pas terus merangsak ke gapnya, sudah tercapai gapnya, saya hapus aja. Saya kecilin, ini saya hapus, berarti dia, nah sekarang dia sudah punya tanda penurunan di sini nih. Di 3720. Jadi kalau turun ke level sini masih aman ya. 3720 masih aman. Tapi kalau bablas waspada di sini ya. 3510 sudah menanti. Foreign pun terus ngambil baik bandar lokal ataupun terus ngambil cenderung sudah mulai bagus ya. Domestiknya LG, PDBB, BK juga sudah masuk nih di domestiknya ya. Domestik KW ya. JPYU yang masuk cuman si AK keluar dikit ya. Tapi CCYU masih ada nih sama si BB ya. Keren teman-teman ya. Oke, teman-teman sudah mulai break ya. Cuman harga tertinggi yang sudah boleh dilewati. Kalau terjadi koreksi sampai ke level sini pun 3710 lagi masih posisi aman. Asal jangan dijebol aja. Berarti ini kan sudah menjadi support nih. Karena sudah kemarin kan sudah pas banget di MA 20 ya. Harusnya 113 sebenarnya ini. Dia akan menjadikan dia support. Cuma hanya tanda penurunan aja ini teman-teman ya. Oke, targetnya di gap di bawah MA 200 kalau nggak di sini nih di 4180 ataupun nanti di angka 4060.
Silahkan aja untuk oren sama bahan lokalnya keren. BBNI, sorry, BMRI. BMRI-nya bagaimana? BMRI-nya masih kekeh teman-teman ya. Poren masih kekeh keluar 340, tapi candle sudah mulai dihijaukan. Porennya ada YU, BK sama AK-nya masih keluar. Domestiknya LG yang masuk ya. Berarti LG bukan daripada bandar BMRI teman-teman ya. Nah teman-teman dari kita juga sudah mulai masuk, cuman ini belum menjadi tanda dia menjadi support di sini ya, hanya tanda penurunan biasa aja. Biarkan dia menjemput supportnya dulu. Sorry, biarkan dia nembus dulu MA10-nya, maka ini akan menjadi support. Kalau sekarang ya penurunan biasa aja, tapi kalau menjadi support patut diwaspadai ya kalau jebol support gitu, teman-teman, maksudnya seperti itu. Oke, teman-teman ya, untuk BMRI, Poren masih cenderung keluar, domestiknya tapi sudah mulai masuk si LG, di Porennya ada si YU ya, BKAK-nya masih keluar, tapi YU juga bagus teman-teman ya, mudah-mudahan sih YU yang bisa memaaf harga, mulai sekarang kan dimaaf harga sama, cuman juga sini, JP keluarnya luar biasa ya, sampai 214 miliar, yang nerima si LG cukup luar biasa, si LG nerima barang-barang daripada Poren nih. Kan si BMRI juga lagi melakukan namanya buyback teman-teman ya. Mau buyback 1,1 triliun ya, berarti untuk mempertahankan, kayaknya si Poren pingin keluar tapi nggak ada yang nerima yang besar, makanya sekarang harus dilaksanakan buyback teman-teman, kalau enggak ya Poren siapa bisa lebih dalam lagi turunnya teman-teman ya, makanya harus dipertahankan harganya, mudah sih dipertahankan di level 4390 ya, jangan sampai jebol lagi, kalau sudah mulai jebol kan ke 4270, bahkan bisa ke angka 3880 gitu kan kalau jebol. Oke, selama dia masih belum menembus MA10 dengan body, sabar aja dulu bagi yang mau ngambil, tunggu dulu. Mudah-mudahan sih ya sudah mulai akumulasi Poren ya. Nah, sekarang masih net sell. BBCA, kita cek BBCA. Ya, BBC sudah mulai dihijaukan 2 hari, tapi Poren masih belum masuk. LG sebagai pertahanan. Porennya ada si AK, BK, KZ nih teman, sudah mulai ngumpulin barang ya, si AK sama si BK. Tapi secara TA masih belum, santai aja dulu, kecuali ke teman-teman cek 15 menitan. 15 menitan sudah mulai oke belum? 15 menitan kita cek. Ini masih ada dorongan nih belum teman-teman ya, biarkan masuk dulu ke MA 200 ya kalau mau masuk untuk BBCA ya. Trading cepat aja bisa ke target ke 6.400 lah. Itu untuk si BBCA, tapi sekarang santai dulu. 15 menitan pun belum masuk syarat, cuman untuk day trade-nya juga masih belum, karena masih belum menembus MA10-nya. Biarkan agak santai sedikit teman-teman ya, karena dia lagi downtrend teman-teman, arah MA200 masih menuju ke bawah, MA10 pun masih menuju ke bawah, artinya masih ada potensi downtrend atau masih ada potensi penurunan ya. Beres Patbang teman-teman ya. Kita cek Goto. Goto per hari ini keren banget. Kemarin ada berita itu ya. Disambung-sambungkan dengan berita itu nggak apa-apa teman-teman ya. Buat bumbu enak, kalau ada bumbunya kan enak. Mas Juan Pratama bahas Goto habis net presiden di nerf presiden ya. Disenggol katanya harus di bawah 10% ya. Akhirnya nah ini yang saya inginkan teman-teman, jadi beres semua target penurunannya nih. Kalau kemarin itu masih ada target penurunan di sini, saya bilang aduh ini harus dihijaukan, harus dimerahkan. Makanya kalau besok dia berangkat dari 50, open 50, saya pikir sudah tidak punya lagi PR ya. Sementara ini tidak punya PR penurunan, yang ada hanya PR kenaikan. Tapi per hari ini Poren masih melakukan penjualan, teman-teman ya. Tapi sudah mulai tipis nih 41,06 miliar ya. Nah, YU sudah mulai masuk nih di Poren ini, sudah mulai bagus. Berarti per hari ini itu yang mengangkat 4 bank ya YU. Sekarang Goto pun sudah ditampung sama si YU ya, walaupun AK-nya keluar gitu kan. Nah, domestiknya itu CC nih. Ini XL bisa dibagi dua teman-teman ya, antara retail atau enggak memang market maker pakai broker XL ya, untuk mengut di angka 50 perak. Nah, pas 50 perak keren banget ya. Tapi di banyak ini retail teman-teman ya, kebanyakan retail, smart money pun tidak masuk. Di sini terdeteksi bandar lokal keluar, bandar foreign masih keluar, berarti ini antara retail semua teman-teman ya. Bahkan di sini smart money pun tidak terdeteksi, berarti kalangan retail semua. Mudah-mudahan sih besok dia berangkat dari 50 pas ya. Di target gap ini pasti kejemput, 54 pasti kecuan lah 54 teman-teman ya. MA 200 pun sudah mulai sedikit agak menghadap ke depan ya. Ini butuh break aja teman, kalau pas ini 63, saya pikir kalau ke 63
dia akan bisa bertahan di atas MA 200 aja. Nah, trennya sudah mulai berubah, yang tadinya downtrend menjadi uptrend. Karena memang kapasitasnya besar teman-teman ya kalau si Goto ini ya. Bayangin aja tahanan 17 juta lot ya, 80 juta lot teman-teman ya. Keren, hari ini berapa ini tahanannya Goto ini? 16 juta teman-teman. 38 juta nih. 38 juta di sini 46 siap nampung nih 46 juta gitu kan. Kalau bukan pasangan market maker siapa lagi, retail gitu kan. Mau makan retail ini nggak mungkin teman-teman ya. Yang berani makan kan market maker, dan market maker pun kalau sudah ada tanda-tanda dia mau di up ya pasti dicabut bitnya teman. Makanya nanti kalau si Goto itu kalau sudah di opernya pertahanan 1 jutaan teman-teman ya, mungkin ada beberapa yang 2 juta atau enggak 5 juta sama 6 juta. Kodenya kalau dulu masih 6, kalau 4 kan turun 6 1 1 1. Nah, biasanya itu kode untuk bisa up teman-teman ya. Jadi kalau udah tahanan 1 jutaan, saya pikir dia sudah mulai bisa di up, atau kalau nggak ada angka 6 teman-teman biasanya suka di up baik di bid ataupun di over. Tapi kalau untuk bid dan overnya ada angka 4 itu waspada, dia akan melakukan penurunan. Biasa kalau dulu saya memperhatikan Goto seperti itu ya. Kalau sekarang sudah nggak memperhatikan teman-teman ya. Tapi dari dulu sampai sekarang memang Goto jadi bahan pembahasan yang menarik ya. Ada aja beritanya Goto itu teman-teman ya. Kemarin kan beritanya sudah mulai positif nih. Nah, sekarang beritanya itu kan positif pendapatannya gitu kan. Nah, kemarin kan waktu 1 Mei gitu kan, sepil lah sama Mister Presiden gitu kan. Tarif harus bukan tarif apa namanya, potongannya itu harus di bawah 10%. Sorry, di bawah ya, di bawah 10% ya kan. Lagi dipertimbangkan sama manajemennya gitu kan. Dia juga akan taat terhadap pemerintah untuk aturan tersebut. Ya mungkin beberapa driver ya mungkin menyambut gembira, tapi ada yang lain juga yang pasti dirugikan, yaitu konsumen nanti akan dibebankan teman-teman ya, akan semakin dibebankan itu konsumen. Jadi ya konsumen nanti kalau ada ongkos lebih teman-teman ya, kalau nggak ada administrasi lebih ya jangan kaget aja teman-teman ya, karena si apa namanya perusahaan juga nggak mau rugi kan. Di sisi lain seperti itu teman-teman ya. Tapi di sisi lain ya driver ketolong lah teman-teman. Tapi di sisi lain juga kan ada yang pasti, kalau ada yang dikorbankan, ada yang mengorbankan gitu teman-teman ya. Sisi pasti ada sebab dan akibat lah. Oke, tapi secara TA teman-teman menandakan bahwa si Goto sudah mulai membaik, dia sudah pas 50 dengan tidak ada punya PR. 5 asal besok di 50 pas ya berangkat, jangan ke 51 lagi. Kalau besok di angka 51 ya masih punya PR di bawahnya. Jadi yang belum bisa dikatakan bisa kembali dengan keadaan mulus ya ke harga yang tertingginya. Mungkin masih menyisakan PR yang harus dikerjakan di angka 50 lagi gitu kan. Oke, teman-teman, sudah berapa kejadian di angka 50 si Goto ya. Kemarin aja waktu di tanggal 25 sempat di 50 kan, dan per hari kemarin, per hari ini pun di 50 kan kembali. Banyak yang nyerok teman-teman ya, saham Goto terutama retail yang bermodal besar sudah pada nyerok di angka 50. Oke, mungkin itu Goto teman-teman ya. Foreign sama bahan lokalnya masih keluar, saya pikir tinggal nunggu aja ada yang mungut sampai 20 juta. Kita cek nih yang sudah mungut dari tanggal 4 siapa aja ya. Domestiknya ada teman-teman kita 31 juta ya. Tapi MG sudah 19 juta nih teman-teman ya. MG punya kekuatan loh teman-teman ya. Nah, kalau foreignnya masih 3 jutaan lah teman-teman ya. Ini sudah mulai bisa dikatakan si MG masih bisa, asal market makernya sudah mulai bisa memahami pergerakan MG. Saya pikir MG mampu dia untuk bisa menggerakkan sebuah emiten teman-teman, walaupun dengan bid dan bidnya tebal. Pasti dia tahu caranya teman-teman ya. Karena MG juga kan dia pengalaman lah teman-teman ya untuk memaaf sebuah. Apalagi si MG punya barang banyak gitu kan. Sampai 19 juta. Saya pikir itu kabar baik kalau si MG yang ngambil, walaupun di atasnya ada teman-teman kita gitu kan. Per hari ini coba lihat tanggal 5-nya MG-nya keluar ya, sedikit demi sedikit teman-teman ya. 1,9 juta tapi masih punya 19 juta kan. Kita terima sama teman-teman kita sebelah kirinya. Karena di sini tidak ada smart money yang masuk terlalu besar teman-teman. Karena di sini smart money, pelan smart money pada istilahnya pada tiarap dulu ya. Oke, Goto seperti itu. DSSA kita bahas kembali. DSSA kita cek DSSA.
Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Bahas prospek DSA gimana arah ke depannya. DSA kemarin didapat di LQ45 gitu ya. Ke depan, saya secara TA dulu ya. Secara TA masih merendahkan dia downtrend. Jangan coba-coba ngambil kalau ketika downtrend seperti memang DSA terkadang suka punya candle panjang gitu teman-teman. Tapi untuk saat ini sabar dulu aja. Karena si Bana lokal per hari ini pun masih ngebuang barang nih ya. Terus Bana Foreign pun masih ngebuang barang. Kalau kita cek domestik ada AZ yang ngebuang barang. Tapi perhatikan di sini LG sudah mulai masuk di DSSA. Artinya apa? Artinya bandar lokal ngebuang tapi ada yang nerima yaitu bandar luar. Walaupun si XL gitu ya nerima juga. Di sini 7,3 berarti LG bukan daripada market maker DSSA tetapi dia bandar luar yang coba untuk ngambil barang-barang dia. Foreign CC sudah ngumpul, YU sudah ngumpul, BK pun ada, tapi ZPAK-nya masih keluar. Yang lagi lumayan keluar si ZP. Ini si ZP lagi coba pingin banyak duit kali, pingin pegang cash gitu kali ya. Tapi YU sama BK sudah ngumpulin barang. Makanya sabar dulu, karena si market maker dalam DSSA-nya masih posisi penjualan. Di sini juga ada gap, sudah dipastikan akan ke sini, ke angka 3280 lagi, atau nanti ke angka 2770 lagi. Untuk sekarang ini sabar dulu, tunggu MA10 di bawah candle menuju cut karena masih ada peluang penurunan ya, bisa ke level 805 atau ke angka 1230 dan yang terendahnya 48515 lah ya, mungkin akan ke level situ ya. Lebih baik sabar dulu dan sabar dulu, itu lebih baik. Walaupun teman-teman nyangkut di level 3 ribuan saya pikir masih bisa kejemput. Kalau mau average sabar dulu, tunggu MA10 di bawah kanan menuju ke atas aja. Lebih baik agak sedikit terlambat pengambilan, tapi teman-teman sudah mengetahui bahwa MT ini sudah diakumulasi sama foreign lagi atau sudah diakumulasi sama bandar lokalnya lagi. Oke, teman-teman tunggu dulu ya sampai betul-betul MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Kalau kedepannya kemana akan di-up kembali, tenang aja teman-teman ya. Ini milik yang namanya milik saham Konglo ya, seperti inilah teman-teman. Asli sekarang asli. Oh, nama asli ini. Ini udah lama nih. Saham asli ya, kita cek asli dulu deh. Oh, ASLC ini mah asli. Saham asli, kita cek saham asli. Kita cek, wah, saham asli kemarin setelah dia ada penurunan, teman-teman ya. Setelah ada penurunan dan menembus tanda di sini, teman-teman, ini ditembus teman-teman. Wow, ini agak sedikit lumayan. Ini kemarin kan target sudah mulai dilalui dengan baik di sini ya. Saya hapus-hapus dulu target sini ya. Iya, saya hapus dulu. Teman kita ada yang nyangkut di angka 500-an ya di sini ya. Ini target gap-nya sudah kesentuh di sini teman satu kali ya. Ini sudah kesentuh satu kali, saya taruh aja sini satu kali. Nanti ini akan menjadi area kuat teman-teman. Akan menjadi area kuat. Sayang banget dia sudah jebol teman-teman di sini ya. Walaupun ada pengendali baru, tapi target yang dicanangkan untuk gapnya sudah kejangkau. Ini dia kan mau bikin area support nih kan sudah jebol MA20 ya. Tapi dia sudah jebol candle panjang, patut dicurigai dulu teman-teman, sabar dulu ya. Di sini kan ada gap kecil nih di level sini nih. Satu di sini kan pas satu tick lagi. Saya pikir yang di bawahnya aja ya di 318 di situ ada gap kecil juga. Nah, jangan sampai jebol support di sini teman-teman ini. 266 di sini kan bukan support nih, area ini bukan support, hanya supportnya di sini aja nih. Di 264 ya. Berarti dia maksimal turun itu harus di 278. Jadi kalau dia dipantulkan di level itu kan di atas MA 200. Jadi masih ada kemungkinan untuk di-up-nya akan terjadi. Tapi kalau sudah mulai jebol supportnya, patut dicurigai dia akan ke bawah MA 200, bisa ke 228 ya. Atau ngangkat di bawah 100 ke bawah. Nah, untuk saat ini perhatikan bandar lokalnya nih lagi jualan terus. Ya, dan candle panjang yang di sini sudah mulai dijebol. Nah, dia butuh harga tertinggi yang baru kan di sini yang terdekatnya.
Di sini kan ada harga tertinggi nih, tidak mampu dilewatin. Di 448 ini tidak mampu, hanya mampu dengan shadow aja kan. Nah, ini kalau dia akan up kembali harus bisa mampu melewati 414. Bila mana 414-nya hanya sama shadow aja, maka dia akan menguji kembali supportnya kalau ada pantulan. Ini dia lagi nguji support karena candle panjang yang di sini dijebol. Supportnya ada sedikit jauh ya. Mudah-mudahan nanti dipantulkan di level 318 atau di atas MA 200. Di sini nih 286. Kalau jebol 286 patut waspada teman-teman ya. Kalau benar lokasi ada di dalam ya, masih ada di dalam cuma lagi jualan dulu. Foreign AK sudah mulai masuk tapi tidak begitu banyak. Domestiknya, tuh kan teman-teman kita pada mungut nih teman-teman kita nih. Kita cek dari tanggal 17 April deh. Agak sedikit jauh ya, 17 April. Nah, si EP sama si LS pada masih ada barang di sini ya, EP, LS, YB gitu kan masih punya barang. LH, SL malahan keluarnya per hari ini aja gitu kan. Kalau kita cek 2 hari terakhir, SL nguasain ya di sini teman-teman. Kita cek tanggal 5-nya. Jadi lagi disalurkan sama teman-teman kita. Makanya waspada dulu, santai dulu. Kalau mau masuk tunggu ya sampai betul-betul MA10 di bawah menuju ke atas. Kalau benar lokasi masih ada, cuma Foreign lagi jualan dulu semenjak dia maaf harga nih di sini level sini nih. Dia lagi jualan dulu. Nah, dia banyak gap nih ya. Kalau gap yang pertama kan sudah dilalui dengan shadow. Saya pikir nanti kalau sudah bisa melewati 416, tapi dengan body ya, jangan dengan shadow. Kalau dengan shadow kan seperti halnya kemarin di sini tidak mampu dia. Oke, harus sabar dulu. Tapi teman-teman nanti kalau pingin enak sih tunggu smart money masuk nih ya. Memang dari kalangan XL, CC, PD, KK kadang-kadang atau enggak YP gitu kan. Tapi biasanya terdeteksi di sini nih. Smart money sudah mulai masuk, tidak lama kemudian biasanya suka bisa di up. Makanya harus sabar ya, ini lagi posisi penurunan aja. Tapi kalau downtrend belum terjadi, kenapa? Karena MA200 masih berada di bawah candle. Kalau pembuangan sedang terjadi, ya Bana Lokal sedang ngebuang ya. Bana Foreign juga sedang membuang. Yang nerima siapa teman-teman kita 2 hari terakhir ini? Oke, teman-teman, sementara mungkin itu aja dulu ya untuk asli. Lagi proses penurunan, jangan ngambil dulu. Jangan average dulu, sabar aja dulu, biarkan dia masuk dulu kayak mas 10-nya lagi. Lanjut ada IRSX. 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 Mas sudah mulai bagus nih IRSX nih. Sudah menyentuh MA 10-nya dengan area supportnya di 396 ya. Kemarin sempat disentuh dengan shadow. Nah, berarti dia kalau turun maksimal harus di angka 416 ya. Dia butuh konfirmasi aja biar nembus MA 10 dengan baik. Biarkan MA 10 nanti di bawah kanan dan menuju ke atas. Nah, areanya ini berapa kali tembus nih? 2 kali ya. Kita kasih ke tanda 2 kali. 2 kali. Nah, kalau dia sudah mulai 2 kali di jebol, sudah pas ke 3 kali dan dijebol dan dengan body, saya pikir minimal ke sini dulu deh, 680 dulu ya untuk menuntaskan target gapnya. Karena saya lihat di sini per kemarin sama sekarang itu Banar Foreign sudah mulai ngambil lagi nih. Ya Banar Foreign tanggal 4 nih, tanggal 4 Mei ya. Ini terlepas dari berita apapun teman-teman ya, saya hanya melihat dari isiannya aja dulu. Foreign hari ini ada si CC, kalau kemarin tanggal 4-nya. Nah, CC sudah punya 1,6 miliar, AK 1,1, BK 1 miliar. Artinya si IRS ini lagi diakumulasi sama Foreign ya. Memang si Banar lokalnya kayaknya si Banar lokalnya belum ngizinin teman-teman ya. Nanti kalau sudah nge-break area 530, saya pikir targetnya di sini dulu ya, 675 dulu ya. Nah, waspada kalau dia jebol support ya di 400 ini nih. 398 ya, area sini lah nih. Ya, area 398. Kalau dia jebol ya dia akan dekat dengan MA 200, patut dicurigai dia akan tembus MA 200-nya. Karena si bandar lokal lagi jualan dulu. Sedangkan 2 hari ini bandar lokal memang sih dikuasai sama bandar luar ya, kayak SAYB kan bandar luar, ternyata MGSA ada sebagai market maker di IRSX ini. Tanggal 5-nya YB juga sudah mulai ngambil, CP sudah mulai ngambil, AG sudah mulai ngambil. Hanya butuh dia itu break MA10 sama break di level 525, berarti 526, 527, teman-teman 528. Yang penting dia harus jebol area 530 sini. Kalau sudah ngejebol level situ saya pikir dan mampu bertahan di atasnya dengan body,
maka saya pikir untuk melakukan ke level 675 juga bisa terjadi. Tapi kalau level sini dilalui, waspada ya. Terutama di sini nanti nih harus ditahan di level 416 ya. Nah, Banda Loka sudah mulai bagus pengambilan. Smart Money sudah berkumpul dengan baik nih ya. Walaupun sedikit tapi sudah berkumpul dengan baik. Saya pikir dua kekuatan sudah mulai bergerak dan di bandar lokal pun ternyata ada bandar luar yang sudah mulai ngambil si RSX ini. Oke, teman-teman, sip ya untuk si IRSX Jaya sekarang. Jaya. Ada Jaya. Jaya. Dari Bro Arpan Maulana bahas Jaya. Jaya itu biasanya nih suka apa namanya sideways suka lama teman-teman ya. Tapi kalau sudah naik, mantap teman-teman ya. Ini target yang saya canangkan sudah selesai. Sekarang berarti babak kedua nih Jaya ini. Oke, kita cek di sini nih. Saya belum. Kita cek dulu ya untuk Bunda Catnya Jaya. Mana Jaya nggak mau? Oke, kalau nggak mau ya. Ini targetnya gap aja sih nih teman-teman. 184 ya. Dia punya harga standar biasanya. Ya, Jaya itu punya harga standar di sekarang juga boleh dikatakan harga standarnya teman-teman. Terus standarnya di sini sebenarnya harga sekarang standarnya ya. 100 berapa nih? 139-an dia. Kalau di sini itu bonus 199 itu sampai 200 bonus. Standar itu di sini 140-an standarnya. Jadi kalau ke level 200 itu ke level sini nih teman bonus ini ya. Nah, mungkin targetnya bisa ke level sini aja 185 ya. Di sini ada gap lebar kan? Ini pasti ketutup ya untuk si Jaya ini ya. Sekarang posisinya Bandar Forex sudah mulai bagus nih. Dari mulai tanggal 27 April. 27 April. Forex sudah mulai ngambil. Kita cek 27 Aprilnya siapa yang ngambil untuk foreign-nya. ZP AKBK teman-teman walaupun tidak miliaran tapi lumayan gitu ya sudah mulai kedeteksi ngambil. Untuk di lokalnya ada si HP nih. HP itu ngambil sejak tanggal 21 April. Nah, di sini nih. Nah, ada si HP LG sudah mulai masuk. Nah, keren nih teman-teman. Untuk hari ini ternyata ada si AO sama si CP sama YB walaupun sedikit. MG-nya lagi keluar dulu ya. Tapi di sini terdeteksinya market maker yang masuk teman-teman. Nah, saya bikin area penurunan di sini ya. Nah, jangan sampai jebol level sini nih. Kalau pas banget masih oke. Tapi kalau jebol patut waspada dia ke level ya, kita hapus dulu yang ini. Karena sudah dilewatin. Sini teman-teman. Nah, ya punya tahanan kanal panjang doang di sini nih, ya. Jadi kalau jebol sini HMA 200 bisa downtrend. Targetnya sini aja 184. Memang nih dia suka istilahnya suka sideways panjang dan dia punya shadow, manfaatin shadow-nya. Ya, bisa jadi dia shadow-nya ke level 175 lagi. Cuman ya sideways memang suka agak panjang, teman-teman. Harus bersabar di sini mah. Tapi cenderung sekarang foreign sudah mulai masuk ya. Cuma smart money ini belum masuk, jadi belum ada lawan yang signifikan kayak ini. Biasanya kalau sudah smart money sudah mulai masuk banyak, nah disitulah si foreign, bandar lokal bisa melakukan aksi karena mereka punya yang namanya musuh ya. Biar pas kenaikannya enak gitu. Oke, jadi sudah ya. Mina sekarang ya. Mina dari Bro Dewi Cahyo Susilo. Mina. Komentarnya bahas Mina baik. Ya, Mina pasti susah banget di sini teman-teman. Berapa kali? 1, 2, 3, 2 kali ya. Di gap yang sini susah nih teman-teman ya. Harus ditembus nih. Kalau tidak ditembus ya sampai sini aja nantinya teman-teman ya. Nah, Mina itu bandar foreign-nya keluar hari ini. Kita cek siapa yang keluar. CC keluar nih. Terus domestiknya EPCC AO di keluar, YJ keluar. Tapi MG sudah mulai masuk. Nah, karena di sini ada gap. Nah, jadi kalau turun ke level sini masih posisi oke. Kenapa masih posisi oke? Masih ditahan di MA 20. Kalau dia jebol MA 20 biarin dulu ya. Biarin dulu. Tunggu masuk lagi ke MA 10-nya. Ya, mungkin teman-teman bisa melakukan trading di 15 menitan. Kalau sudah begini, nah, sebenarnya kalau 15 menit masih oke. Kenapa? Karena masih berada di atas MA 200. Cuma waspada sini kan ada gap nih. Ya gap nih. Jangan sampai jebol. Kalau jebol gap bisa jebol MA 200, ya status 15 menitannya sudah berubah menjadi downtrend. Kalau di sini kan masih aman. Ya di day trade-nya masih aman.
Kalau level sini kan 334 itu masih posisi aman karena masih ditahan di MA 20-nya. Tapi untuk 15 menitan teman-teman udah cut loss aja kan untuk trading cepat. Tapi kalau dilihat dari bandar loka ini masih posisi bagus. Kita cek tanggal 8 April deh. 8 April itu 15 bro. Nah 8. Nah si MG masih punya barang 21,7 miliar. S punya barang. PG punya barang. YU punya barang. Artinya si Mina tidak ditinggalkan oleh market maker lokalnya. Hanya foreign aja yang keluar. Biarin aja foreign keluar teman-teman ya. Oke, si Mina masih posisi oke, 15 meter masih oke, target gapnya sudah dilalui dengan baik, dengan pas banget. Target berikutnya di sini ya, di 464. Harga tertinggi sebelumnya di sini kan, yang terdekatnya. Jadi kalau dia koreksi pun, kalau sudah melewati harga tertinggi, tinggal di level sini nanti harga tertingginya. Artinya kalau dia koreksi, lepas dari MA tertinggi lagi, saya pikir target ke 460 itu bisa terjadi. Target agak sedikit atas 665 di sini. Tapi kita ke sini dulu ya, fokus ke 458 dulu biar dengan shadow atau dengan body. Karena yang nanti menentukan dia ke level sini kan tetap aja level sini gitu kan. Makanya kalau sini nanti ditembus sama shadow patut waspada, dia akan koreksi kembali. Untuk benda lokal masih bagus, memang polen hari ini keluar. Tapi secara TA masih posisi oke dengan area penurunan aman 334, waspada kalau sudah mulai jebol 312. Oke, teman-teman ya. Untuk si Mina seperti itu ya. Lanjut, ada AMMN. Dan Toba katanya. Dari Bro Amri Pedi Siregar. Tobanya udah masuk belum? Habis ini bahas Toba udah lama nggak dibahas Toba teman-teman. AMMN sama Toba. Ya, posisi downtrend, tanda penurunan dijebol. Kita hapus aja kalau dijebol. Nah, candle panjang pun di sini dijebol, teman-teman ya. Hari ini memang dipantulkan tapi belum menembus MA 10-nya. Jadi level sini belum menjadikan sebagai support ya. Per hari ini kabar baiknya, Foreign sudah masuk 22,7 miliar. Foreign sudah mulai masuk. Nah, kita cek tanggal hari ini siapa yang masuk. Ada si AKYU nih yang sudah mulai masuk. Bagus. Domestiknya ada si BB sama si JP. Jadi barang lokal, barang foreign hari ini masuk. Bila mana dia belum menembus MA 10, jangan masuk dulu, teman-teman ya. Tunggu dia menembus MA 10 dulu. Biarkan MA 10 menghadap ke atas. Ada target tanda kenaikan di sini 5825. Bila mana 5825-nya hanya disentuh sama shadow aja, waspada, dia akan uji kembali supportnya. Soalnya supportnya agak sedikit dalam 4480. Karena MA 10 masih menuju ke bawah, sabar dulu. Tunggu dia masuk dulu ke MA 10, biarkan MA 10 menghadap ke atas dengan area target 5825. Kalau sudah di break silahkan di gap. Gap ini pasti kejemput, teman-teman ya. Jadi targetnya di 6825 dulu di bawah MA 200, itu ada gap 2. Cuman kalau dia sudah jebol level sini ataupun kalau pas banget oke lah 4500. Tapi kalau dijebol ya teman-teman sudah menanti ya di angka 3300. Tapi kabar baiknya Forex sudah mulai ngambil, tapi sabar dulu kalau mau ngambil, tunggu dia break dulu MA 10. Kalau cek 15 meter sudah masuk syarat belum? Di 15 meter sudah mulai bagus nih, tinggal dulu break, tunggu sampai break MA 200 ya. Kalau sudah MA 200 di break, nah teman bisa enter di situ dengan area supportnya di 4980. Jadi kalau trading cepat, cut lossnya di sini aja. Perkara dia naik lagi itu urusan nanti. Ya, tetap kalau dia mau naik lagi tunggu MA 10-nya lagi karena posisinya kalau MA 200 masih berada di atas, lebih baik tunggu sampai dia betul-betul menembus MA 200 dulu. Kecuali kalau MA 200-nya tinggi, teman-teman jauh, nah teman-teman masuk di MA 10. Tapi kalau sudah dia masuk ke MA 200 dekat dia, tinggal satu tik lagi, lebih baik teman-teman tunggu dulu, sabar-sabar dulu, biarkan masuk ke MA 200 dulu. Kalau belum masuk ke MA 200, sabar teman-teman ya. Kalau di sini kan tunggu dulu masuk MA 10. Bahkan kalau untuk day trade-nya harus santainya apa? Dia biarkan dia nembus MA 10 dulu, biarkan MA 10 menghadap ke atas dulu untuk konfirmasi. Kalau kata orang lain, wah katanya terlambat ketika ngambil, nggak usah takut terlambat. Kita itu di saham ini, teman-teman, bukan yang cepat-cepatan cuan. Ya, bukan yang cepat-cepatan cut loss, tapi siapa yang mampu bertahan lebih lama. Ingat, satu retail keluar, 1000 retail sudah mendaftar.
cek teman-teman ya, retail sekarang sudah berapa ribu yang masuk teman-teman ya. Jadi kalau ada yang kecewa dengan satu retail, wah saya mau sama ISG, udah teman-teman keluar, pengganti teman-teman itu ada 1.000 orang, tenang aja. Jadi siapa yang bertahan di market itu ya, bukan siapa yang cuan dulu. Apalagi baru dimasuk di market ya. Mungkin ada yang masuk di market ketika bullish, ya pasti dia untung. Nah, ketika di market ketika bearish, rugi terus gitu ya. Tapi tenang ya, ketika malam gelap gulita, datang pagi hari, nah, matahari sudah mulai bersinar, terjadi penerangan lagi kan. Pasti teman-teman ya. Sekelam-kelamnya waktu 9798, sekelam-kelamnya waktu Covid, teman-teman ya, tetap IHSG kita punya harga tertinggi yang baru. Tenang aja, mereka juga butuh duit ya. Mereka butuh duit untuk menggerakkan IHSG karena mereka juga butuh jualan, butuh barang, teman-teman ya. Apalagi yang sudah bertahun-tahun di main di negara kita ya. Sudah tahu polanya, ya seperti inilah teman-teman ya. Jadi teman-teman harus siapa yang bertahan itu yang pemenangnya nanti. Lanjut ya, AMM seperti itu ya. Tobanya kita cek tobanya. Toba, 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 toba. Toba. Nah, berarti toba tidak ada. Toba pun sama teman-teman, lagi posisi downtrend, tanda penurunan dilewati dengan baik. Dia belum ada pantulan, tanda penurunan di atasnya pun dilewati dengan baik. Kembali ada dividen. Nah, Smart Money sudah masuk bagus nih ya. Bandar Loka hari ini masuk sedikit, Foreign sudah masuk. Nah, Bandar Loka masuk nih. Ada JPS masih SF ya. Kalau Foreign-nya ada AKBK sudah mulai masuk plus CC sama si CP. Walaupun AO-nya keluar nggak jadi masalah, teman-teman ya. Yang penting AKBK sudah mulai masuk. Tapi kalau mau ngambil sabar dulu, biarkan dulu masuk ke MA 10-nya dulu. Karena dia masih punya kanal panjang tahanan di sini nih. Berarti maksimal turun itu 535 ya. Jangan sampai jebol nih. Kalau jebol 535 ya supportnya 515 bisa ke level 446 karena posisi lagi downtrend. Harus bisa melewati harga tertinggi sebelumnya. Berarti kan 690 nih harga tertingginya. Nah, kita akan lihat di sini ada potensi kenaikan nggak ke level bawahnya. Nggak ada teman-teman. Harus nunggu ke level sini nih. 690 ya. Ya sedikit jauh sih tapi lumayan lah teman-teman ya. Saya pikir market makernya bisa lah teman-teman sampai ke level sini dulu ya. Harus break ke level sini karena targetnya untuk emiten yang di bawah MA 200, targetnya di bawah MA 200 bisa di angka 840 dulu deh ya. Kan di sini ada gap. Nah, gap itu pasti ketutup ya. Teori gap itu pasti ketutup. Cuma waspada teman-teman ya. Kan ada ketidakmampuan dia melewati harga 775 sebagai harga tertinggi sebelumnya. Tapi dia ngasih lagi nih harga tertinggi sebelumnya. Dan sekarang itu lagi mencoba uji support. Bila mana support ini tidak dilewati, satu tick di atasnya 535 cenderung akan bagus. Tapi kalau mau ngambil tunggu dulu EMA 10-nya seperti biasa. EMA 10 dibahkan menuju ke atas dengan target nanti di sini 690. Tapi kalau dia tidak mampu lagi untuk menembus dengan body, waspadalah dia akan uji di level sini lagi. Ya, Smart Money sudah berkembang dengan baik, terus Dana lokal pun sudah masuk hari ini. Kalau Forex sejak sini nih, sejak tanggal 20 April 20 April Foreign sudah mulai ngambil. Nah, ya si AK kan masih walaupun si BK keluar gitu ya. Tapi AK sudah mulai masuk. Sudah mulai bagus teman-teman ya. Tinggal tunggu aja ini mah MA 10-nya dengan target di bawah MA 200. Oke. Rizky ini teman-teman ya. Kita cek Rizky. Ricky. Ricky. Jadi kita gimana? Terus sebentar teman-teman. Saya salah ngetik itu. Ricci teman-teman ya. Ini kayaknya ada penulisan yang tuh kan penulisannya salah ini teman-teman ya. Harusnya Ricci kali ya. Nah, Ricci ini dulu sudah sampai target di sini teman-teman nih. Nah, ini sudah tamat sebenarnya target di sini 132. Ini kayak saya nyatakan target tercapai. Udah nggak ada yang ngebahas, ngebahas apa? Target tercapai ya. Tanggal berapa kemarin tercapai di sini? Shadow ya. Dengan shadow tanggal 15.04
26. Nah, biar saya menjadikan ini babak kedua, teman-teman ya. Nah, babak kedua nanti targetnya di sini lagi, ya. Nanti babak kedua di sini lagi, ini saya hapus dulu. Kan ini target itu, ya tuh. Tercapai semua kan udah lama ini, teman-teman. Nggak ada yang nanyain sih, baru ditanyain lagi gitu kan. Ini semuanya target kenaikan ya. Oke, kita akan bahas dari awal lagi. Kita kosongkan dulu. Riki itu masih banyak tanda penurunannya di sini nih, 74 teman, itu area penurunannya. Kita cek dulu beta dopernya deh. Oke, masih oke sih, beta dopernya masih aman ya. Terus di level sini pun ada penurunan 85. Lanjut di bawah ini, oh dia masih punya PR banyak teman-teman di sini, waspada ya. Ya, waspada ya, si ini kan bekas FCA ya. Bekas FCA, banyak gap teman-teman sampai ke level sini gapnya itu ya. 61, bahkan di 50 pun di sini teman-teman nih. Nah, ini kan 50 nih. Dia masih ada gap di 50-nya. Ya. Ini satu MT 50-an. Ke atasnya ada nggak? Kan nggak ada kan, sampai level sini doang kan. Targetnya nanti di sini lagi. Nah, sini kan ada tanda kenaikan, saya bikin nih. Saya lewati warna biru. Nah, sementara ini jangan ngambil dulu teman-teman, tunggu dulu ya. Biarkan dia masuk dulu ke EMA 10-nya. Kan di sini ada support nih. Support kecil ya di sini ya. Sudah melewati EMA 20, ada support kecil. Kalau dia dijebol ya, 93 dijebol, 84 menanti. Bahkan kalau ini pun dijebol ada di 74-nya. Kalau akhirnya masih bagus. Kalau level sini waspada nih, sudah dekat dengan EMA 200. Kalau band alokasi masih ada di dalam ya, cuma lagi jualan. Nah, kita cek nih yang jualan siapa. Domestiknya teman kita ya, sudah pada jualan, CP sudah mulai masuk. Di sini terdeteksi masuk kecil banget, 25 orennya. Nah, tidak ada transaksi, tapi pada masih di dalam. Kita cek di sini nih, tanggal 15 April deh. 15 April ada si MG ya, 3000 lot di porennya nih, lumayan lah si MG ya. Jadi kalau mau ngambil tunggu dulu ya, biarkan masuk kayak mas 10-nya dengan waspada. Sini ya area supportnya nih, sorry, support terdekat di sini ya, 93 jebol support. Nanti area penurunan 85 sampai ke level 773. Kalau si bandar Paris sih masih di dalam, cuman beberapa hari ini tidak melakukan transaksi, artinya si bandar lokal yang menguasai transaksinya. Tapi si bandar lokal semuanya yang ambil banyak, lagi jualan sedikit demi sedikit. Nah, biarkan dia masuk dulu kayak mas 10-nya ya. Cuman ini tidak suka dengan gapnya teman-teman ya, banyak gapnya ya, mungkin bekas FCA ya. Oke, untuk si Ricky gitu dulu ya. Ini mungkin saya kasih target di sini, satu kali, dua kali, tiga kali, dua kali sini ya. Dua kali, kasih tanggal dulu deh, 05/05/26. Nah, ini targetnya ada di situ. Kalau mau masuk, tunggu biarkan dia masuk dulu ke EMA 10, biarkan EMA 10 menghadap ke atas saja. Waspada, ini area supportnya, jangan sampai jebol. Kalau jebol sudah menanti 85, bahkan bisa ke level 75. Nah, kalau 75-nya tidak jebol, itu masih oke sih teman-teman ya. Tapi kalau 75-nya dijebol, 50 menanti. Karena MT-nya MT 50-an. Humi, sekarang Humi. Humi. Ada Humi, ada Humi. Kita cek Humi, tanda penurunan sudah mulai ditembus. Nah, dia belum bikin support teman-teman. Ini penurunan gap aja ya, jadi sudah menutup PR-nya. Nah, ini supportnya nih di bawah MA 200, jadi jangan sampai jebol MA 200 ya, karena supportnya di bawah MA 200. Dia lagi berusaha untuk menembus MA 10. Nah, kalau dia sudah nembus MA 10, ini akan menjadi support teman-teman ya di sini nih. Ini kan sekaligus tanda penurunan. Ya, karena si ekor merah kan. Nah, kalau dia menjebol MA 10-nya, maka ini akan menjadi support. Ini sudah berapa kali? Satu kali, tiga kali. Ini tiga kali ditembus. Tiga kali. Berarti di level sini adalah area break. Nah, bila mana area breaknya sudah mulai disentuh lagi, tapi lebih daripada satu atau dua tick, targetnya di sini 270. Dan mungkin di sini ada gap di angka 326. Nah, foreign sudah masuk belum? Belum masuk lagi, teman-teman. Sudah masuk nih tanggal 28 April. Kita cek deh 28 April ya untuk foreignnya. Masih ada si AG nih 10.000 lot ya, walaupun si AK-nya keluar. Nah, bandar lokal sudah mulai ngambil nih sejak tanggal 4 Mei. 4 Mei, bandar lokal ngambil 4 Mei. Mana 4 Mei? Kemarin ya.
Kemarin domestik. Nah, ada si XA nih ngambil 3,3 miliar. CP pun sudah mulai ngambil. Tunggu dulu deh, biar yang masuk ke MA10 dulu. Biarkan MA10 menghadap ke atas, ya. Nah, kemarin baru nutup PR aja di sini nih, gap nih, ada PR gap kan. Oke, untuk sementara Humi trennya masih bagus, masih uptrend. Asal jangan jebol MA200 aja gitu ya. Jadi si Banar Foreign masih flat aja, walaupun masih ada di dalam. Banar lokal baru mau ngambil lagi kemarin. Sekarang kan ada penjualan dikit, tunggu sampai dia benar-benar masuk lagi MA10-nya. Biarkan MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas dengan target yang sama 3226. Nanti kalau jebol 226 silahkan ke 270. Tapi kalau level sini tidak mampu ditebus lagi, berarti dia akan melakukan uji support teman-teman ya. Kalau uji supportnya baik, satu tick ditahan di atasnya, saya pikir saatnya dia sudah mulai bisa up kembali. Ya, itu Humi. Kepig sekarang. MNC nih, MNC nih. Kemarin MNC bagus ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bro Rawan Bujana. Bahas Kepig katanya. Oke, kita cek Kepig ya. Kepig dia belum mampu melewati harga tertinggi sebelumnya dan belum mampu melewati MA200. Dia ngasih lagi tanda penurunan di sini, sorry kenaikan di 144 atau harga tertinggi sebelumnya sudah mulai diturunkan nih, yang harusnya di ke level 173 sekarang hanya butuh di angka 147 aja. Di sini kan MA10-nya masih berada di atas, MA20 masih berada di atas, MA200 pun sama. Artinya lagi posisi downtrend kan, lagi posisi downtrend dan penurunan. Dengan supportnya itu di 97. Bila mana nih dia sudah mampu nembus MA10, nah ini akan menjadi support teman-teman nih. Cuma sih kan bagus nih. Antara closing di 28 sama open di 29-nya terjadi pas. Jadi datar gitu kan. Jadi saya tidak anggap itu sebagai tanda penurunan. Tapi dianggap nanti kalau sudah nembus MA10-nya, nah ini akan menjadi support. Tunggu sampai dia terbentuk support. Biarkan MA10 lagi menuju ke atas lagi. Biarkan si candle-nya menembus MA10 dulu. Lebih baik terlambat yang tadi saya bilang itu ya. Karena kalau dia pun terlambat harus ada konfirmasi, yaitu MA10 harus menghadap ke atas. Sekarang itu soalnya si Banana Laporan lagi jualan nih. Beberapa hari ini jualan, tapi diterima sama Smart Money. Perhatikan ketika Smart Money masuk dengan baik. Terjadi kenaikan lumayan kan. Makanya tunggu dulu nih sampai Smart Money masuk nih. Makanya sabar dulu, biarkan MA10-nya ditembus dulu. Nah, Banana Lokal sama Sipar memang ada di dalam, cuma dalam posisi penjualan. Nih, jadi lagi nahan aja. Karena sini yang nerima siapa yang teman-teman kita nih. Ya, EP-nya lagi jualan. Kalau untuk foreign-nya kita cek ya, EP masih jualan tapi BK sudah mulai masuk per tanggal 4. Untuk hari ini kita cek tanggal 5 EP masih jualan, BK sudah mulai masuk per hari ini. Domestiknya si EP masih jualan, AZ sudah mulai masuk nih. Ya, lumayan si LG sudah mulai masuk. Oke, sabar dulu ya, biarkan masuk dulu MA 10-nya dulu. Biarkan ini menjadi support. Jadi kalau dia jebol support, teman sudah tahu oh jebol support ya udah cut loss aja. Kalau mau cut loss, kalau mau teman-teman nunggu lagi, tunggu sampai dia jebol dulu pas banget 97. Nanti kalau jebol lagi ke angka 56, tunggu putar baliknya lagi dan ngambil lagi di MA10 lagi ya. Kalau teman-teman masuk di MA10, nanti average pun di MA10. Jadi nanti average-nya itu bisa tengah-tengah, nanti teman-teman bisa kejemput aja pun masih bisa. Kalau mau cuan ya sabar dikit sampai bisa cuan. Oke, teman itu untuk strategi averaging. Lanjut ada Cobex, teman-teman. Cobex. Cobex. Bahas Cobex sangkut di 196. Apa masih layak ditahan? Kalau average area berapa? Cobex 196. 196. Oh, udah kejemput kali ya. Kemarin di sini udah kejemput kali nih. Kemarin sampai ke angka 220 ya. Kalau untuk average ini belum waktunya average teman-teman ya. Kalau tambah muatan, oke tanda penurunan saya hapus dulu ya, udah lama soalnya ini nih. Tuh, jemput semua tanda penurunannya. Nah, kita bikin ulang. Di sini sudah sampai ya targetnya ya. Target sampai. Target sampai. Tanggal berapa kemarin? Sampainya tanggal 24 April. 0426. Ya, biarin dulu sih teman. Nah, sini dulu sih. Oh gini saya harusnya ngasih target tercapai.
tanggal 24 April ya. 05 sorry 0426 kan. Nah, saya kasih tulis satu kali di sini. Tapi nggak saya hapus ya. Nah, di sini tanggal 24 kan. Nah, ini kan satu kali nih ya ditembus di sini nih. Dua-duanya malah ditembus ya. Ya ke atas saja. Nah, kenapa nggak saya hapus? Karena masih ditembus sama shadow. Artinya masih ada kesempatan ke level sini lagi. Ya, nah ini kan ada gap nih. Ya mungkin kalau 196 sudah kejemput lah teman-teman ya. Ini kan 4 hari yang lalu. 196 kan di sini kan. Nah, sini kan udah cuan sampai ke 218. Nah, ini juga ada tanda kenaikan berupa kepala merah di 218-nya. Nah, ini nanti ini akan menjadi target terdekatnya di sini. Saya kasih tanggal aja ya. 05 0526. Ini akan menjadi target lagi. Nah, ini kan lagi proses penurunan dulu. Kenapa? MA10 memang hadap ke atas, tapi posisi kenanya di bawah MA10. Kalau turun ke level 182 aman, sampai kemana amannya? Sini. Masih aman, 170. Karena kenapa aman? Kan udah turun jauh. Ingat, dia itu punya kenaikannya tajam. Ya, bukan tajam, apa tinggi. Naik, 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 tinggi. Jadi wajar sekali kalau penurunannya tajam. Kan berbanding terbalik, teman-teman ya. Kalau naiknya tajam, maka akan sama, simetris gitu ya. Karena berbanding terbalik, teman-teman. Jadi kalau naiknya tinggi, kenceng gitu kan. Makanya kalau dia turun terjun bebas, harusnya teman-teman sudah tahu gitu kan. Bahwa emiten itu akan seperti itu, harus siap merencanakan itu gitu ya. Nah, 2224 terjadi gap di sini nih. Kenapa ini gap? Perhatikan, ketika dia close di level 246 di sini, 246. Nah, opennya kan di sini langsung besoknya di 218. Berarti kan meninggalkan ruangan kosong di sini. Nah, ini akan jadi gapnya target nanti teman-teman. Nah, baru saya bikin target di sini ya. Tanggal 05 05 26. Nah, gitu teman-teman ya. Menentukan target. Kalau sekarang santai aja dulu, biarkan dia masuk, bukan masuk. Ini barang poren bagus nih. Jadi mulai tanggal 24 April. Kita cek porennya dulu ya. 24 April untuk poren. Ada si YP nih ya. AK sudah masuk sama si CC. Untuk Benaloka masih ada di dalam. Dia sejak masuk tanggal 21 April. Nah, 21 Aprilnya kita lihat siapa yang masih pegang. Oke, di atas ada si XL kan. Nah, MG berarti kan sudah mendistribusikan itu kan. MG, CP, ZP, LG, YB itu kan bagian daripada market makernya. Nah, ini si XL-nya kita cek per hari ini. Menerima enggak? Ternyata XL sudah mulai jualan. LG sudah jualan, tapi MG masuk nih 4.000. Jadi lumayan. Ya, MG baru masuk nih. AT, YU gitu ya. Sudah mulai masuk. Tapi sebenarnya bandar lokal itu masih ada di dalam. Nah, termasuk si MG gitu kan. Yang sudah mulai masuk. Manfaatin kalau ada si MG itu shadow-nya. Ya, untuk si Kobek ini. Waspada ya kalau dia jebol daripada 169. Kalau di 196 masih udah bagus teman-teman, udah kejebol, udah cuan lah ya. Targetnya ke sini lagi 27, aku angkat ke lepas sini aja 244, silahkan aja teman-teman. Oke teman-teman ya, untuk si Kobek begitu. Lanjut ada Mine. Ada Mine. Dari siapa Mine? Hadir lagi dari Lopika ya, minta bahasa Mine. Mau masuk tapi kok kering sekali gitu. Mine. Ini ada dividen ya lumayan 14 perak. Wah, udah lama nggak dibahas si Mine nih. 1 nih, 2 tanda penurunan, 3 4 5 lagi downtrend teman-teman nih. Berarti target sudah belum tercapai di sini si Mine ya. Target pertama sudah tercapai. Di sini juga kita kasih lagi tanda kenaikan dulu nih. 530-nya. Kita kasih tanda kenaikan dulu ya. Posisi sekarang lagi downtrend teman si Mine ini ya. Nah, dia lagi uji support. Di mana supportnya? Terdekatnya di sini. Di 332. Itu adalah support terdekatnya. Jadi jangan sampai jebol. Kalau pas banget masih aman. Tapi kalau jebol waspada. Dia punya candle panjang di sini nih. Berarti maksimal turun itu jangan sampai ke support di 312-nya.
Berarti 1 tick di atasnya 316. Bila mana 316-nya dipertahankan di level itu, terus ada pantulan, saya masih bagus. Tapi kalau mau ngambil si Mine, sabar dulu aja ya. Tunggu MA10 di bawah menuju ke atas dengan target yang terdekatnya 388 di sini, teman-teman ya. Kenapa 388? Karena ini harga tertinggi kan sebelumnya di sini. Nah, bila mana level sini tidak bisa ditembus dengan body atau hanya shadow aja, waspada untuk uji support kembali. Tapi kalau sudah mulai ditebus, saya pikir minimal ke sini dulu deh, ke gapnya dulu 434 gap ya, karena target kalau saya itu kan kalau emiten yang di bawah MA200 targetnya di bawah MA200 dulu, karena suka melakukan percobaan ya. Dia suka melakukan percobaan untuk menembus MA200-nya. Nah, pas tembus ini suka ada koreksi. Mudah-mudahan sih langsung ditembus gitu teman-teman. Biasanya suka koreksi dulu. Itu enak nembusnya deh kalau dia sudah bisa nembus MA200-nya dan mampu mengarahkan MA200-nya, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan lebih tinggi bisa terjadi. Nah, ini Foren kemarin sudah mulai ngambil nggak? Coba lihat di sini. Ngambil sejak tanggal 24 nih. Siapa yang ngambil ya 24 ya? Ini belum signifikan nih ya untuk Forennya nih. Oh iya, belum signifikan teman-temannya, makan CSL doang 11.000. Domestik kadang-kadang suka begitu ya. Domestiknya kita cek dari mulai tanggal 27-nya. 27. Teman-teman kita masih di atas, teman-teman. Harus ekstra sabar. Di smart money nih, sangat berpengaruh. Jadi kalau sudah smart money berkumpul kembali, teman-teman ya, lebih baik teman-teman ngambil ketika smart money sudah ngumpul dan upayakan MA10 diwakilkan menuju ke atas. Karena kalau sudah mulai jebol 310 sudah menanti di sini nih. Di 2270 sengaja nggak saya ganti ya warnanya, karena ini stok lama ini. Ini stok lama ya. Karena sekarang itu kan penurunan saya pakai warna orange ya. Berarti stok lama, biar ini stok lama dulu di sini ya. Selagi dia tidak tebus level sini, kalau masih pas aman, kalau pas aja masih aman ya. Karena dia butuh yang namanya step 1 nih. Kalau dia terjadi kenaikan menjadi step 2. Nah, untuk melanjutkan kenaikan butuh harga tertinggi sebelumnya dilewatin. Cuma saat ini Bana Lokal lagi jualan, Forex pun masih sama, masih jualan. Lebih baik bersabar ya. Mungkin nanti target pun tidak sejauh-jauh dulu ya. Di bawah MA200 aja. Bisa ke teman-teman ke level 388 atau ke gapnya di angka 434. Nah, mungkin itu aja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.